Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Malam Kamis minggu yang lalu kita membahas sodakoh sunnah, pertama ada hukum-hukumnya, terus kesunahan yang terkait dengan sodakoh sunnah. Di antaranya sunnah untuk mengisraf, sodakoh itu sunnah untuk menyembunyikan sedekahnya, kecuali kalau dia memang seorang tokoh yang diikuti, itu
sunnah sedekah itu kepada kerabat yang terdekat. Karena sebagai kerabat lah yang itu tonggo, bahkan musuh ini yang saya musuhnya dengan justru disunahkan untuk bersedekah kepada. Kemudian ahli khair, ya, orang-orang yang baik, orang-orang yang bukan. Terus disunahkan juga memilih waktu, ya, waktu-waktu yang utama seperti Jumat, kemarin Ramadan, di bulan yang terakhir bulan Ramadan, Hijjah, Asyura, dan bulan Hud. Terus yang nomor sekarang memilih tidak hanya sebatas waktu, tapi di tempat-tempat yang utama seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, ya, Waquriyah, dan selainnya dari negeri-negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disunahkan. Tentu kami panjenengan bagi saudara Ustaz atau sini percuma soalnya beribu sampai biasa untuk tokohan. Jadi ada stempel dari pemerintah. Seperti mari kita bisa alhamdulillah. Ya, begitu ya di Madinah, otomatis. Ya, terus sing nomor ganjil nomor aku. Ya, disunahkan atau seduk bima yuhibbu, bersedekah dengan apa yang dia senangi, dia cintai. Terus dari panjenengan sedekah itu justru diharapkan yang panjenengan senangi. Jadi bukan menurut saya bukan persoalan, bukan ketika panjenengan daripada ini berarti lah. Lebih-lebih menurut saya makanan itu daripada mampu. Saya ngomongkan jadi yang dia cinta. Nah, itulah film yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nabi itu datang jumpa mau sahabat, senang kali jumpa ini langsung di tongkol. Terus wabil madu dan juga dengan air. Sodako kalian toyo ini gue termasuk kebutuhan primer. Makanya kados wali-wali itu tidak meninggalkan toyo air. Panjenengan terambil subur yang memang dibuat oleh Mbak Sunan dengan murid-murid beliau sampai sekarang. Sampai saat ini di mana panjenengannya Merapi, namun di Mbak Sunan dalam seminggu saja harus kawal salah. Dalam seminggu mau panjenengannya kalau berbeda supaya sekolah. Banyak sekarang itu sekolah-sekolah yang konten program wali ibu, wali songo, wali dan ibu rata-rata minimal minum di sini minimal. Yang kadang-kadang itu botol isinya dengan minum. Dan alhamdulillah sampai saat ini benar selesai. Nah itu terus mengalir pahala. Sok nampai Mbak Sunan kali murid-murid beliau. Terus wal manihah ini binatang yang memiliki air susu yang melimpah. Cara sodako saya katakan KPB Jaler KLSI. Jadi itu lebih diutamakan sodako nomor
sapi itu juga termasuk sedekah. Kemudian air susunya pun juga setiap kali diminum ya oleh yang bersangkutan masalah pahala terus mengalir terus. Terus yang nomor 6 baru sunnah-sunnah yang ya, berkaitan dengan sedekah sunnah itu adamul anfa minat tasadduq biqalil, tidak enggan sedekah biqalil walaupun dengan sedikit. Jadi enggan. Biasalah kadang-kadang yang sedekah roke dipakai. Tentu ini tidak boleh kan, itu disunahkan. Semoga sing penting sholat. Sing penting sholat. Bila di orang nanti kemarin terkait dengan pertanyaan seperti itu, bisa jadi tiap-tiap siswa itu memang bekerja peka untuk memberikan sedekahnya kepada para korban sakit. Jadi tidak usah menunggu orang-orang fakir meminta. Sebab meminta itu saja nih orang itu bukan mencerminkan akhlak sing sakit. Jadi jalur itu memang bodoh-bodoh, tapi itu termasuk akhlak sing bila di sahabat senajan melarang yang mereka masih mampu menjaga ifat jadi kehormatannya, mereka tidak minta. Tapi orang-orang kaya terus sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, Umar bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya lainnya itu peka. Dan kalau sahabat mau berlegi, dia langsung dimana? Banyak nanti kan kalau sampai ketika hijrah ini antara orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Bayangkan para bapak, orang-orang Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, itu mereka tinggalkan harta kekayaannya, rumahnya, kediamannya, pindah termudik ke Madinah. Sesampai di kota Madinah, orang-orang Muhajirin yang tadi melarang. Lah orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah, khususnya mereka yang kaya, masya Allah, hanya diikat dengan keimanan di luar orang. Akhirnya nomor antara Muhajirin dan Ansor ini saudara satu. Tidak ada kata-kata yang menyakitkan di antara mereka ini yang diajarkan kajian Nabi. Malah menurut saya sampai mereka mengatakan harta adalah harta. Kami punya rumah dua, silakan menggunakan yang sama. Kami punya 4 kota, silakan menggunakan yang ini. Sampai orang sehingga orang-orang Muhajir sing asalnya membutuhkan pertolongan, mereka teropeni dan mereka juga menurut saya tidak mengambil kesempatan ini dengan tanpa pokoknya seperti itu buat jadi orang tiba-tiba tidak mendengar. Jadi orang-orang Muhajirin itu juga membantu dengan pembangunan teknologi di Madinah. Nah sekarang menurut saya kadang-kadang tidak hanya orang yang melarat saja yang minta-minta, wong sing sedih-sedih kadang-kadang seneng dijuluki wong melarat. Nah terberi orang, jadi tidak boleh enggan memang memberikan sedekah walaupun sedikit. Bahkan di dalam surat Al-Ayat tadi, surat Al-Ma'ud, wala yaqubu ala ta'amil miskin. Jadi termasuk orang yang membohongkan agama itu adalah orang yang tidak mau memberikan motivasi
itu kan ya, khususnya kepada orang-orang yang kaya untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Jadi dulu saya ubah ekonomi dengan katakan dari sesuatu bis setidak-tidaknya lah kirim sing sugi-sugi dua sebatas pekan untuk memberikan sedekah kepada fakir miskin minimal. Jadi nggak diam saja. Ini terus nomor itu an yakuna bi nafsin wa bisyrin. Hendaklah ketika sedekah itu bi nafs. Di nafsin itu jiwa yang bahagia, jiwa yang senang. Ya, terus ketika panjenengan sedekah itu ya harus menampakkan dengan kesenangannya, kebahagiaannya, keamanan Rasulullah. Ini ikhlas. Jadi di benafs, di hati yang ikhlas. Pabisri dan gembira, senang. Kenapa? Syarani ini mafi minal takdir ajar. Ya, karena memang banyak pahala. Ya, banyak pahala. Dengan sedekah dengan pemimpin yang menyenangkan itu simpan dengan sedekah kita senang banget. Senang. Masih senang, Masya Allah. Dan tidak hanya sedekah saja, katakan Allah dengan senyum besok senang itu nafas. Ada takutnya Insya Allah senang. Lebih-lebih dengan paling ini tidak malah tambah. Sebaliknya, walaupun panjenengan paling hidayah, tapi itu saya panjenengan penduduk ya, nampakkan bahwa saya tidak ikhlas. Tahu nanti bergerak, ya poinnya dari bahasa ini. Terus yang ke-8 Allah yatman fi du'il muqawlah. Ya, hendaknya orang yang bersedekah tadi la yatman, tidak tamak, maksudnya tidak berharap fi du'il muqawlah, ya, tidak berharap doa dari orang yang dia sedekahi. Nah, ini kan kadang saya Pak, yang itu sedekah tapi jalur ya, ajak bukan tidak belum atas kata yang aku saya belum dengan mobil coba panas aku sudah kenal aku ini mau rendering sepitu-pitu bukan saya menang belum jadi kadang-kadang bahan anak yatim disampaikan kacarnya apa kalau bisa menggunakan ajar-ajarnya ya, memang beliau bersemangat. Nah, tentu ini bahwa aku hal-hal seperti itu justru tidak disunahkan. Panjenengan mental bawah. Kenapa? Lihat pula lalu aja supaya pahalanya itu lebih sempurna. Allah itu lebih tahu apa yang panjenengan hajatkan, panjenengan niatkan. Jadi sudah usah dalam hubungan cinta dengan saudara politik atau akan sempurna apa seolah-olah kan saya lebih mau timbang balik kan apa panjenengan saudara tak di sisi lain panjenengan jalur dengan itu supaya akan panjenengan terkabulkan. Nah, jadi kau yang kurang ikhlas kan anda kan enggak guna kau enggak tak saudara kan. Makanya di sini termasuk yang disunahkan dalam bersedekah, wis gak usah berharap. Tidak usah berharap kepada orang yang kita sedekah. Ya, untuk hal yang lain. Walaupun sampai non-sewu, ya, ketika orang yang kita sedekahi non-sewu tidak mengucapkan terima kasih atau panjenengan yang sedekah, wis gak usah dilakukan. Kalau ini kalau sampai akan bahwa ketika panjenengan sedekah itu seolah-olah bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan Gusti Allah. Ya, sehingga si panjenengan sedekah itu
ya dia mengucapkan terima kasih atau tidak mengucapkan terima kasih atau balekno sedekah panjenengan gak balekno terserah. Sing penting saya memang niat sedekah lillahi ta'ala. Lah niku insyaallah bisa sempurna pahala. Terus nomor 10 sunai nomor at-tasadduq bima fadlu an hajatihi idza lam yashukku alaihi sabru al dhayiq fa in syaqqa qurina. Ya, bersedekah dengan apa yang menjadi kelebihan dari hajatnya. Idza lam yashukku alaihi as-sabru al dhayiq. Ya, jika dia bisa bersabar ya dengan al-dhayiq, dengan kehidupan yang sempit. Jadi orang lebih punya ada kelebihan harta, dia sedekahkan, dia sedekahkan dan dia memang bersabar dengan kehidupan yang terbatas ini. Jadi orang lebih tinggi adalah panjenengan dia ketika bersedekah, memang bersabar dengan kondisi seperti ini, skapopois ini dan niku ya, termasuk disunahkan ketika panjenengan bersabar. Tapi nek itu syaqqa ketika gak bersabar ya mulia justru dimakruhkan ketika bersedekah. Yo rezeki ini tapi nek tak sedekah awak dhewe butuh. Niku lah berarti panjenengan kurang ikhlas. Nah itu justru dimakruhkan. Terus wa tata'akkadu shadaqatu tatawwu'i dan umur al-muhimmah, dan dimuakkadkan, ditekankan sedekah sunnah itu ketika ya, perkara-perkara yang muhimmah yang penting dan ghazwi seperti perang yang dimaksudnya perang lillahi kalimatillah, perang jihad fisabilillah. Terus zaman Nabi dulu waktu ketika Nabi akan berperang itu Masya Allah sahabat-sahabat yang luar biasa. Ini suki-suki itu ini sedekah dari bekal mujahid bisa dirilah itu. Kalau perang itu Indonesia bukan banyak dengan paling kan untuk tahu tidak bisa berislam. Ya katanya perang di luar Islam tsunami saya, dan menurut saya perangnya Islam ini bukan ya, karena memang diperangi untuk mempertahankan tidak tiba-tiba orang perang dan itu sangat amat disunahkan untuk bersedekah wal majaa, dan juga ketika masa kelaparan saat orang-orang membutuhkan bantuan pertolongan, terus kita mau bersedekah, itu ganjarannya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah SWT. Wa kadzalika al-khusuf, begitu juga terjadi gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan itu disunahkan untuk bersedekah. Wal marad, sakit, wal hajj, dan juga ketika menunaikan ibadah itu disunahkan untuk banyak-banyak bersedekah. Kenapa orang sakit itu diharapkan bersedekah? Karena memang salah satu manfaat sedekah itu bisa menghilangkan bala atau bisa menghilangkan penyakit. Ini sangat ini sunnah-sunnah yang terkait dengan sedekah konsul. Ada yang menanyakan monggo di ulangan kita. Monggo.
Jadi begini Pak, insya Allah saat ini ketika panjenengan merasa kurang haji atau mungkin ada acara waktu hari atau kau utawi nopo, nah itu insya Allah panjenengan punya perangi saya berkaca ini dua hajat ini karena mungkin mesti yang kirim dulu ya mesti keinginannya keluarga supados almarhum almarhumah ya paling enggak ibadahnya diberi segala dosa kita mesti jauhi diparingi nopo ridho Gusti Allah sampai menjadi penghuni surga. Itu kan hajat keinginan sami panjenengan undang haji tasakuran haji ya keinginan itu apa? Keinginan gini kok bikin supaya nanti bisa menunaikan haji dengan baik dan benar mabrur dalam perjalanan pulang pergi selamat. Nah itu keinginan hajat dan cuma gini kok jadi tidak usah disampaikan kepada para jemaahnya yang panjenengan. Nah, adapun kalau sing MCD atau yang lain-lain ya ngomong makhluk. Nah, yang penting saya mau aja tetap ya berusaha untuk tidak untuk menampakkan, memperlihatkan keinginan-keinginan. Tapi ini punya perhati. Betul apa loh? Jadi tidak apa-apa. Disampaikan pun betul apa-apa. Cuma jadi kalau langsung saya justru disunahkan untuk tidak bilang. Nah, yang nyampaikan MC betul apa? Betul apa? Atau mungkin sing sambutan, bukan pas rumahnya. Tapi ini kalau insya Allah punya perhati. Insya Allah punya acara-acara ada sesuatu lagi. Acara-acara seperti insya Allah sudah. Walhasil ngeten pokoknya orang. Jadi intinya supados sedekah panjenengan itu bisa maksimal pahalanya. Nah, tidak usah minta atau berharap doa dari yang panjenengan sedekah. Adapun kalau disampaikan minta doa ini ya betul nopo, cuma tidak mendapatkan kesenangan. Sampun. Pada hari sudah diterangkan tentang ukuran fakir miskin ya. Sekarang kita tadi bicara tentang orang kaya. Orang kaya itu yang bagaimana? Orang kaya itu bagaimana? Yes, pokoknya orang kaya itu orang yang berkelebihan. Jadi katakan kalau dalam sebulan dia istri dan anak-anaknya katakan membutuhkan 3 juta, 3 juta, lalu oleh 1 bulan bisa 6 juta, bisa 10 juta, itu termasuk dia orang yang cukup. Orang yang cukup. Nah, kalau lebih, nah itu baru dikatakan orang yang kaya. Kalau ini kan sudah disampaikan, orang miskin itu mendapatkan kalau butuhnya itu 3 juta per bulan, dia hanya bisa mendapatkan 2 juta ya, atau 2,5 juta, pokoknya nggak sampai 2 juta. Itu dikatakan orang miskin ya. Kalau lebih dari itu dikatakan orang cukup. Kalau berlebihan itu orang cukup. Orang yang ada yang mengatakan bahwa orang yang kaya itu pokoknya orang yang sudah berkewajiban menunaikan zakat. Jadi pokoknya hartanya dia itu dihitung-hitung seperti emas seberat 84 gram ya, dalam waktu 1 tahun tahun
maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Dia dianggap sudah mampu. Tapi orang Pak, menurut saya soge, tapi kepingin melarang. Ya, soge, tapi bagaimana caranya supaya dia itu tidak mengeluarkan zakat. Fikih itu Pak, betul saya lupa jangan belajar fikih ini belajar buku. Kalau tidak diimbangi dengan tasawufnya, akhirnya boleh banyak melanggar. Contoh yang tepat, Syafi'i sah panjenengan ketika mengeluarkan zakat, itu yang pertama nisab, yang kedua sudah mencapai nisab dan mencapai haul. Saat ini nisabnya katakan pernah emas 84 gram. Ambil contoh lah, sak gram 1 juta. Berarti ketika seseorang itu memiliki uang 84 juta dalam waktu setahun, maka dia berkewajiban menunaikan zakat 2,5%. Itu hukum fikih. Kemudian ada orang supados dia tidak mengeluarkan zakat. Katakan dia punya uang 84 juta ini bulan Januari 2023. Saat ini 2024 Januari dia mengeluarkan zakat. Nah, bulan Desember kurang sangat, bulan Desember 2023 dikurangi Pak duit. Contoh pulang ini, tak cukup duitnya, tak nyeno anak. Katakan saya ambil 20 juta, saya berikan ke anak saya. Nah, berarti uang saya tinggal berapa? 64. Masuk Januari 2024, uang saya 64 juta, gak sampai di nisab. Saya tidak wajib zakat, nggak sampai nisab. Itu hukum. Apakah saya berdosa? Secara hukum tidak. Lalu nggak sampai nisab, nggak sampai nisab. Terus Februari 2004 tak jalur penting gue nana, gue bapak, boleh tidak? Boleh secara hukum, karena hartanya anak itu pun saya juga hartanya bapak. Jadi mana yang anak seperti nanti waktu itu setelah wong tua itu pun saya walaupun mencuri harta anaknya gak dosa. Secara hukum begini. Aku saat ini wonten pengadilan itu nopo proyek sampai di ya dibimbing pengadilan. Masya Allah. Kenapa? Karena ini zaman Nabi pernah terjadi. Seorang anak curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, ya sebagian harta diambil orang tua. Nomor jawabannya dari Nabi, anta wa mahmudan li abika. Kamu dan harta itu wae wong tua. Ya, sehingga uang yang 20 juta yang saya sedekahkan ke anak saya tak cukup meneng. Ya, nah uang saya berarti balik minat 84 juta lagi. Gak kena, soalnya kenapa? Bulan Februari. Sebenarnya ini fikihnya, ya fikihnya. Makanya kalau tidak diimbangi dengan tasawufnya, rusak apa hukum? Secara fikih tidak apa-apa, tapi mati Gusti Allah. Di akhirat nanti orang-orang yang menghindar dari zakat ini akan disiksa di lebur nang tong, nang tong itu
dibakar, jerit-jerit gak karuan. Dari ini malaikat saya ini hanya membakar gentongnya, tidak membakar kamu, tapi perbohong dan gentong yang binasa. Itu hela, karena dia di dunia sering menghela, maka di akhirat pun akan dihela. Nah, itu secara fikih betul apa secara fikih. Jadi fikih ini saya harus diimbangi dengan ya tasawuf. Di sholat itu kan secara fikih sah, tapi secara khusyuk nah, itu juga panjenengan wudhu secara fikih sah, nah, tapi konsentrasinya, khusyuknya itu juga harap untuk dihadirkan juga, hati ini dihadirkan. Itu jawaban kalau banyak talent. Terang, berapa menit? Masih. Nah, 10. Lanjut ya. Kira ngerti? Kalau lanjut kembali. Makruhatun muta'alliqatun bi shadaqatin tatawwu'ah. Wau sunah-sunah iki saat ini makruhnya. Ya, makruhnya yang berkaitan dengan sedekah sunnah. Napa kemakruhan atau sedekah berarti sedekah dengan yang tidak baik. Kados niku sedekah sing elek-elek illa fi syai'ain, kecuali pada dua. At-taubil khaliq, tahu pakaian al-khaliq yang jelek, pakaian bekas. Terus nek panjenengan sedekah pakaian bekas, nggih, niku boten makruh. Kecuali pakaian bekas untuk kados wonten napa banjiran, kembang, orang-orang butuh pakaian panjenengan patus pakaian lawas-lawas sudah digawe. Nah, kemudian kita berikan kepada mereka. Itu boten makruh. Ya, tidak dimakruhkan. Wal auraq, anak dia, begitu juga uang-uang kertas. Ya, walaupun uang kertas yang welek-welek, sing penting duit lah. Ini nominalnya Pak. Walaupun sesuai ini, nah itu tidak apa-apa, tidak makruh, ya. Tapi lainnya makruh, ya, memberi yang tidak baik. Terus makruh lagi akhdus shadaqah mimman ikhtalata malu biharam. Ya, makruh mengambil sedekah dari orang yang hartanya itu sudah tercampur dengan yang haram. Ya. Jadi ana wong suki tak ini mengko nggih, mungkin rentenir. Ya. Atau mungkin jual beli foto-foto itu lah, kaya, tapi dia tetap mengeluarkan zakat atau mungkin sedekah. Nah, ketika panjenengan nyemrapi, ya, ketika kita memang benar-benar tahu bahwa orang ini memang nyambut gawe itu kaya ngono, ya, maka ketika panjenengan disedekoi, menerima sedekah itu hukumnya mah tidak haram, tapi pakai kami pagi. Kita mau kadang dia mau termuda kiai yang santai-santai lebaran. Mau suki-suki ini ya, kalau kayanya kaya dengan amal pencarian yang dihalalkan oleh Allah tidak jadi masalah. Tapi menurut saya kebanyakan mau suki-suki itu kadang-kadang di bawah terlalu minimal syubhat itu wonten. Ketika tahu betul bahwa orang ini nyambut gawe ini kata Tuhan, ya, maka ya bukan menolak tapi makruh, makruh untuk menerima. Terus muharramat sing haram, ya, ketika sedekah tak tahu keharaman-keharamannya atas untuk membayangkan jubilailina faqat iyatin fi yaumin wa lailatin wa fi sifatil fasl. Nah,
panjenengan itu sajane berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Ya Pak ya, panjenengan berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Wis kalau penting, katakan penting gitu. Dan terus sing iki wau panjenengan sedekah. Ya, itu hukumnya haram. Kenapa? Memang harus ada skala prioritas. Ya. Jadi ada skala prioritas. Sedekah hukumnya sunnah. Memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib. Kalau ada kelebihan nggak jadi masalah. Nek wis mentok, maka yang dibutuhkan adalah memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi bukan angsa keluarga yang terlantar, justru uang ini disedekahkan kepada yang lain. Ini bukan angsa. Yang tajulidain atau uang untuk bayar, utang. Untuk bayar utang, ada uang kayak bayar utang, tapi panjenengan sedekah baru saya tidak ada lagi. Nah, ini termasuk tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bayar utang itu hukumnya wajib. Lain lagi kalau panjenengan monokok, belakang monokok, ini nggak duit bener. Atau mungkin utangnya utang jatuh nyicil ya, jika jadi masalah. Dan itu diharamkan. Terus yang terakhir al-mannu bis-shadaqah, mengungkit ya dengan sedekahnya, wa huwa yubtilu ajra, dan dia justru bisa membatalkan pahalanya. Mengungkit wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah pun dengan manni, mengungkit wal adha, dan mengganggu. Dari kok mati itu sing panjenengan sedekah. Contohnya mungkin yang terlibat. Ya, katakan ada seseorang lah, panjenengan dulu, ya, sampai waras, sakit kan, sampai waras, atau mungkin ya panjenengan atau sianan, di sekolah panjenengan wis tadi. Terus panjenengan mungkin bukan karena saya dan akan kamu menjadi anak yang ya, seperti sekarang keberhasilan itu ya orang sedekah. Nah itu juga itu ya lo itu kan dari orang mati sih disodakkan itu kita tahu kan mati katanya. Oh nama Quran ini berbuat ini dari donatur. Ini aku gak dari donatur, gak iso loh. Pertanyaan nabi, ya usap Quran sih kok. Ngapain itu semuanya sedekah dari saya. Itu gitu. Jadi maksud katakan begini, ini cuma gak ngomong ini maksud. Nah ini menurut saya berarti modal mungkin dan itu sekali lagi bisa membatalkan pahala, makanya haram. Ya hukumnya haram. Oke, sampun ini maksud aku telas ya insyaallah terbuktinya kuprai ini kerana pilgub ya tanggal 27 ini insyaallah kita ketemu lagi bulan Desember ini dan pembahasannya insyaallah tentang haji saja ini tentang poso, tapi nek poso ini sudah kita sampaikan 2 tahun ya berturut-turut nanti belum kali ya, tampil jadi melompat mawon di bab haji ini mantun poso memang kita haji insyaallah nanti kita akan bersama-sama bab haji di Indonesia. Daftarnya sama kan? Sama daftar. Sama untuk pertanyaan lain. Seringkali di bulan Ramadan itu orang-orang kaya mengeluarkan zakat mal kepada yatim piatu.
Nah, itu apakah diterima sebagai zakat mal atau sedekah? Kalau diterima sebagai sedekah, bagaimana dengan zakat mal beliau? Iya. Jadi begini Pak Bu ya, kemarin sudah kita kaji bersama-sama 8 golongan dari yang menerima zakat mal itu tidak ada yatim ya atau yatim itu teman-teman. Tidak ada yatim Inna shadaqah lil fuqara wal masakin. Oh, sampai amin alaihi wa sallam. Dalam walian amani ya, sehingga ketika zakat mal ini diberikan kepada anak-anak yatim, hukumnya nggak bisa. Hukumnya nggak bisa. Nah, kemarin juga disampaikan niat untuk mengeluarkan zakat mal itu harus ditambahkan oleh panjenengan menentok supaya ada bedanya antara mengeluarkan zakat mal dan sedekah. Panjenengan medel mau menentok tidak mengatakan ini zakat mal saya, dikira sedekah. Lah nek sedekah betul apa panjenengan yatim piatu tidak jadi masalah. Tapi kalau zakat harus ditambahkan nawaitu an tidak zakat mal. Jadi tidak boleh yatim itu menerima zakat mal. Tidak boleh. Nek sedekah betul. Lah kecuali makanya Pak, kadang-kadang yang kamu tadi. Jadi di panti-panti asuhan itu sekarang menurut saya anak-anak cilik-cilik itu cuma 1, 2, 3 saja. Sing kuadran itu justru sih SMP, SMA gitu. Gitu loh betul. Padahal pengertian anak yatim itu anak yang belum balik. Anak yang belum balik ditinggal bapak, anaknya. Terus kemudian, gak makanya. Kalau tidak, ya makanya itu ukurannya balik. Nek panjenengan wis balik ditinggal masih pulang yatim loh. Lah makanya jadi yatim itu pengertiannya anak yang belum balik. Betul. Lah sedangkan yang di panti itu ono sing gede-gede wis SMA. Nun sewu. Kadang-kadang justru mereka memanfaatkan usia anak ini kayak gawe. Ono transfer terus. Lah makanya anak-anak seperti cewek harus apa istilahnya yatim mandiri lah. Gua dari sekolah pendidik diajari nyambut kawin, sehingga tidak terlalu berharap kepada yang lain-lain. Jadi mindsetnya itu ya nyelok nopo apa namanya, kalau training nyambut kawin kan, udah di penjahit, udah di potong rambut, udah di itu bisa dimaksimalkan. Diajari elektronikasi. Nah, jadi sekali lagi anak yatim belum balik. Kecuali kalau nih katakan sudah balik SMP, SMA. Ketika ada orang yang kaya memberikan zakatnya kepada mereka, kalau dia memang benar-benar miskin, fakir, tidak jadi masalah. Boleh. Kelompok fakir, kelompok miskin, bukan kelompok yatimnya, karena dia bukan yatim. Gini sama gini, pun ada, pun tinggi mawar, ibu-ibu dan bapak manfaatnya. Kita kirim juga ke majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.